Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Dewi Mardaleni, guru SMK Negeri 1 Tanah Abang, akan bertindak sebagai pengamat atau supervisor. Dan saya Deska Arpriani dari PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta sebagai coach, dan saya Novi Apriani dari SMK Negeri 2 Penukal sebagai coach. Baik Ibu, apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Sebelum kita melaksanakan uji, berikut ini akan saya sampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian saya nanti ya. Untuk rubrik penilaian itu tentunya Ibu sebagai coach ya, itu memiliki prinsip coach. Yang pertama itu sebagaimana kita ketahui itu Ibu memiliki kemitraan, terus ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu Bu Deska ya. Dan tentunya juga Bu Deska memiliki inti coaching ya, memiliki kompetensi inti coaching. Yang pertama itu Ibu memiliki present atau perhatian penuh kepada coach nanti Bu Novi, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dalam proses coaching nanti jangan lupa menerapkan alur PIRPA. Sebagaimana kita ketahui, tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Bagaimana Bu Deska? Bisa kita mulai? Baik Ibu. Ya, sebelumnya sebelum melanjutkan ini ada pertanyaan nih. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Proses coaching yang akan saya lakukan sama Ibu Novi itu, yang pertama itu saya menjadi pendengar aktif, kemudian menggunakan alur Tirta. Itu saja Bu, mungkin hanya dua yang saya lakukan untuk coaching sama Ibu Novi. Ya, luar biasa ya. Dari dua kompetensi itu kira-kira yang mana spesifik yang akan Ibu kembangkan Bu Deska? Mungkin yang akan saya kembangkan itu menjadi pendengar aktif ya Bu ya, karena di situ saya dapat menggali dari setiap wawasan Ibu Novi dan setiap permasalahan Ibu Novi, bagaimana Ibu Novi mencari jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, luar biasa ya. Memang pendengar aktif, kita mendengar aktif itu kunci ya, agar kunci bisa menyampaikan harapannya, terus mereka menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Iya benar. Oke. Yang terakhir Bu, perihal indikator pencapaiannya. Tolak ukurnya itu indikator apa yang akan indikator yang akan Ibu lakukan tujuannya? Ya, itu tadi yang pertama itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian saya juga untuk menggali setiap permasalahan Ibu Novi tadi, saya menjadi pendengar aktif agar Ibu Novi dapat mencari jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Saya itu sebagai pendengar aktif saja. Ya, bagus sekali Bu Deska. Mudah-mudahannya proses uji nanti berjalan dengan baik. Amin. Ya, silakan Bu Deska dan Bu Novi. Ya, kita mulai dulu ya. Ya, silakan. Ya. Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang Bu Deka. Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Sebenarnya saya ingin curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Deka bisa membantu saya? Insya Allah saya dapat membantu setiap permasalahan ya yang mungkin Ibu Novi hadapi. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oke, lalu bagaimana dengan proses pembelajaran selanjutnya Bu Novi? Setelah ini saya akan memakai proyek ataupun proyek yang dimana nanti mereka bekerja secara berkelompok. Baiklah Bu Novi, bagaimana langkah yang Ibu ambil memang sudah tepat dan saya rasa setuju ya
setelah Ibu Novi melakukan kolaborasi lagi. Nah, sekarang komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses pembelajaran yang dimana tadi saya sampaikan, saya akan menggunakan proyek yang dimana mereka bekerjanya secara kelompok atau berkolaborasi. Lalu apakah ada dukungan yang Ibu perlukan, yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin dimana nanti saya akan bekerja sama dengan guru yang lain yang dimana kami mengajar di kelas yang sama. Nah, itu bagus ya, ide Bu Novi bagus sekali. Semoga dapat terlaksana sehingga nantinya Ibu Novi dapat tenang dalam mengajar. Terima kasih Bu Deka untuk waktunya yang sudah mendengarkan keluhan saya ataupun permasalahan saya. Sekarang jadi saya merasa sedikit tenang, lega, dan semoga nantinya menjadi guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Bu Deka, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Novi. Alhamdulillah sudah berlangsung proses uji ya. Bagaimana Bu Deska perasaannya? Ya, saya senang ya Bu ya, karena saya dapat menggali, jadi saya tahu juga permasalahan yang dihadapi Ibu Novi, dan saya juga dapat memberikan arahan bagaimana caranya Ibu Novi mengatasi dalam permasalahan yang Ibu Novi hadapi dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Oke, jadi seperti yang ini menjadi catatan saya tadi, memang Ibu Deska itu sudah terlihat ya kemitraan setara, terus sudah ada proses kreatif sehingga Bu Novi sebagai coach itu sudah mampu mengeluarkan idenya untuk menghadapi masalahnya ya. Nah, kemudian dari sudut pandang sebagai coach Ibu sudah setara tadi, kemudian juga Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif. Lalu kira-kira nih apa yang akan Ibu kembangkan setelah proses coaching? Ya, mungkin yang akan saya kembangkan ke depannya itu ya, saya akan melatih diri saya lagi untuk lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya saya dapat menggali lebih dalam lagi dalam setiap permasalahan dan untuk mencari bagaimana jalan keluar dalam setiap permasalahan tersebut. Oke, bagus sekali Bu Deska. Memang ya kalau kita terbiasa proses uji, kita akan sendirinya memiliki kemampuan itu, kita bisa present atau kehadiran penuh, juga kita bisa mendengarkan dengan aktif, lalu kita mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu saja ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Novi, Bu Deska. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.